generasi mecin. Mereka juga sedih kalau dibilang generasi galawers. Baik, nah kita akan bicara hari ini tentang otak manusia. Inilah otak manusia yang Allah ciptakan dan ada di kepala manusia. Dan otak manusia ini terdiri dari dua, otak besar dan otak kecil. Kemudian dia terbagi dua, kanan dan kiri. Kalau kita sudah dewasa, sudah menjadi orang dewasa, ternyata ukuran otak laki-laki lebih berat daripada perempuan. Otak laki-laki itu antara 1,5 kilo sampai 1,6 kilo. Kalau perempuan 1,3 kilo sampai 1,4. Ya, jadi memang kita ya berbedanya seperti itulah kira-kira ya. Masya Allah. Tapi kecerdasan bukan karena beratnya otak. Ya. Baik, nah di dalam otak ini ya, ini punten Bapak Ibu, sahabat-sahabat seluruh Indonesia, kita belajar lagi tentang anatomi tubuh manusia ya. Mungkin pernah belajar biologi, pernah lihat seperti ini ya. Jadi di dalam otak itu ada neuron atau sel otak. Jumlahnya banyak sekali, 100 miliar neuron, Masya Allah. Dan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih pada zamannya. Masya Allah. Ya, jadi kita punya 100 miliar. Ada juga orang yang mengatakan ya isinya itu 80 miliar bukan 100 miliar. Ya boleh aja sih ada orang bilang gitu ya. Tapi kalau saya lebih mengikuti faham yang 100 miliar. Karena memang sel otak di otak kita ini ya banyak sekali. Terutama pada saat anak bayi yang dilahirkan secara normatif ya. Dan tadi dikatakan seperti komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya kalau saya yang lahir tahun 68 ini kan generasi X ya. Kalau Bu Gina lahir tahun berapa Bu? Ya, mungkin sama nih sama ya. Atau mungkin lebih muda Bu Gina. Kalau lihat wajahnya lebih muda deh, jauh lebih muda ya. Ya, mungkin masuk generasi Y itu juga 100 miliar. Anak kita ada yang sudah misalnya masuk generasi Z itu juga 100 miliar. Anak yang sekarang generasi alfa yang lahir 2011 sampai sekarang sampai nanti 2025 itu juga 100 miliar ya. Jadi sama jumlahnya. Hanya makin ke sini nih anak yang lahir yang baru-baru ini nih itu makin canggih neuronnya. Apa canggihnya? Ya, makin canggih untuk menyimpan memori. Makanya kalau bunda ya ayah bunda harus tahu bahwa anak kita itu ya otaknya itu lebih canggih dari kita ya. Jadi kita harus bersyukur dan kita dilarang untuk menghina generasi mereka. Mereka marah kalau dibilang generasi mecin. Mereka juga sedih kalau dibilang generasi galawers ya. Karena mereka pikir saya kan nggak tahu kalau mau lahir tahun sekian Bu kan gitu. Ya, dan ternyata memang neuron mereka itu jauh lebih canggih dari kita yang sudah generasi-generasi sebelumnya ya. Nanti neuron ini antara neuron ini umpama ini satu komputer ya, umpama atau satu laptop lah ya yang mudah ya. Nah, ini nih kabel yang menuju stop kontak. Ya. Tapi kerennya neuron kita itu menuju stop kontak aja banyak banget cabangnya. Masya Allah ya. Dan ini yang di pinggir-pinggir ini adalah ibarat kalau kita punya laptop, kan di pinggir-pinggir laptop itu ada potensi untuk menyambungkan kabel-kabel ke laptop lain kah, atau ke LCD proyektor kah, atau ke macam-macam ya. Itu kadang lebih cuma 5 itu potensinya satu laptop yang buatan manusia ya. Kalau ini laptop buatan Allah ini di pinggir-pinggirnya ini berpotensi sambungannya 20.000. 20.000. Jadi neuron ini nanti akan tersambung-sambung. Pada saat kita ya mendengar sesuatu, melihat sesuatu, memikirkan sesuatu, ini tersambung-sambung seperti ini. Dan tersambungnya itu kayak ada jalannya listrik di dalam otak manusia, Masya Allah. Ini kita lihat dengan slow motion ya, atau pergerakan yang sangat lambat. Aslinya ini sangat cepat sekali tersambung di otak kita, ya. Jadi ini luar biasa ya. Dan kalau kita mempelajari sesuatu, mendengar sesuatu, mengingat sesuatu, melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang berulang-ulang, maka sambungannya berulang-ulang. Inilah namanya makin faham. Itulah makanya dalam kita belajar bisa jadi ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah pernah dengar seminar ini di tempat lain barangkali, tapi kita ulang sehingga kita bertambah faham. Begitu juga anak-anak. Supaya dia bisa menambah kefahamannya, makanya setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau oleh orang tua harus diulang-ulang.
Begitu juga Quran. Quran kalau kita mau hafal, kita ulang-ulang. Ya, makanya ada istilah murojaah ya. Ini untuk tambah faham kita. Karena dia tersambungnya diulang-ulang. Tapi nanti kalau ada sesuatu yang baru dengar atau sesuatu yang baru kita lihat atau sesuatu misalnya kita teman-teman kita ya, sesuatu yang baru kita jumpa itu nanti tersambung neuronnya ya sesuatu yang baru. Nah, beginilah kerja otak, Masya Allah ya. Nah, kemudian ada di bagian otak kita ini yang paling depan, ini namanya lobus frontalis. Paling depan. Disinilah tempat ilmu pengetahuan kalau dia belajar, seseorang itu belajar. Atau tempat nasihat apabila seseorang itu diberikan nasihat oleh orang tuanya kah, oleh bapak ibu guru kah, atau siapa saja. Ya, kalau kita baca Quran, kemudian itu nanti ya ilmunya itu masuk di otak bagian depan sini. Ya, jadi pada saat kita mau ajarkan anak untuk nak, ya kamu insya Allah jadi anak tangguh nak. Bunda, tangguh itu apa? Tangguh itu kuat. Kuat pada prinsip, pada pendirian, ya, tahan dan tabah dalam kondisi apapun. Itu nanti ilmunya masuk di sini. Ya. Kita harus tangguh, nak. Kita harus kuat dan kita harus tahan dan kita harus yakin Allah Maha ya segalanya. Itu ilmunya masuk di sini. Masuk di sini. Ya, lewat mana? Lewat panca indera, lewat telinga, lewat mata, lewat ucapan dia, lewat penghiduan, ya, lewat gerakan itu nanti ya masuk ke dalam lobus frontalis. Ya. Jadi apa yang ibu bapak nasihati anak, ajarkan anak masuknya ke sini. Ya, nah sekarang dari otak ini ada batang otak, ini otak besar ya, ini otak kecil, ini ada batang otak. Nanti jalan serabut-serabut saraf itu yang besar serabutnya itu. Ya, berkas sabur-sabut saraf ke tulang belakang. Ini yang namanya disebut sumsum tulang belakang. Ya. Nah ini, nanti dari tulang belakang keluar sistem saraf ke seluruh tubuh, mulai ke wajah, ya ke seluruh tubuh, ke tangan, ke kaki, ke pencernaan yang di dalam ini, ya akan jalan ke seluruh tubuh, Masya Allah. Ya. Apa itu Bu Aisyah? Itu namanya sistem saraf, nervous system, ya. Ya, kurang lebih kayak begini nih. Ini apa sih maksudnya Bu Aisyah? Ini kerjanya kayak apa sih? Nah, mari kalau kita analogikan sistem saraf ini kerjanya itu kayak kabel listrik. Dia jalan listrik di sistem saraf ini. Membawa apa Bu Aisyah? Membawa apa yang diucapkan, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dihidu, ya, apa yang disentuh oleh tangan, oleh kinestetik kita, apa yang dipikirkan dan apa yang nanti ya ada di sini banyak sekali program-program yang Allah berikan pada seseorang manusia, ya.